Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat dan luar biasa ya pastinya. Ayo kita memulai ibadah kita di bulan Desember. Perbarui semangat kita ya sebagai murid Tuhan yang mau masuk ke tahun yang baru. Sebelum memulai pujian dan penyembahan kita, mari kita masuk ke dalam doa ya. Terima kasih Bapa, pada hari ini Tuhan Kau kembali memberikan kami kesempatan Tuhan untuk berkumpul di sini Tuhan, di rumah-Mu Tuhan, untuk kembali Tuhan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Tolong bukakan pikiran, hati dan telinga kami Tuhan, agar firman-Mu itu terus tumbuh dan menjadi air yang terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami Tuhan yang mungkin dalam perjalanan Tuhan, Kau yang selalu sertai mereka Tuhan hingga sampai ke tempat ini Tuhan dengan selamat. Dan kami Tuhan siap untuk memulai ibadah kami Tuhan, dan segala persembahan, penyembahan dan juga pujian kami Tuhan, kami naikkan hanya untuk-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Kita mulai dengan menyembah Tuhan kita ya. Saya mengundang para jemaat untuk berdiri. Saya percaya bahwa kemenangan itu akan selalu terjadi di tempat ini, karena pemulihan itu akan selalu terus terjadi di tempat ini. Saya percaya itu Tuhan. Yesusku, hanya
Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sangat baik untuk kami Tuhan. Kami ini bukanlah apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan akan terjadi di antara setiap kami Tuhan. Karena ada Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya lihat ada yang baru-baru datang ya. Happy Sunday semuanya yang baru tiba. Yuk kita tos kanan kiri dulu. Bilang Happy Sunday guys, apa kabarnya? Kita saling sapa dulu. Yuk kita mau semangat untuk memuji Tuhan kita ya. Ya, tepuk tangan di atas untuk Tuhan kita. Kau terbesar. Besar dan mulia.
saya sendiri itu, bukan seminggu, sebulan itu kurang enak badan terus ya Pak. Mungkin Pak Agus tahu, Bu Lili juga tahu, teman-teman juga tahu. Sebelum saya mutusin untuk ngambil WL untuk hari ini itu juga masih batuk, masih pilek, masih suaranya tuh nggak bisa sampai nada tinggi gitu. Tapi mungkin karena kerinduan saya yang begitu kuat ya untuk Tuhan gitu. Saya tuh sampai, saya pasti bisa untuk WL untuk hari ini dan benar-benar Tuhan kabulin. Waktu kemarin waktu latihan pun saya pulang suara saya hilang. Yang tahu Terry. Tapi Tuhan tetap kasih kekuatan untuk saya karena Tuhan tahu kalau saya rindu untuk melayani Dia dengan sepenuh hati saya, dan saya percaya untuk jemaat-jemaat yang juga rindu pada Tuhan ya. Tuhan selalu berikan kekuatan untuk kita untuk terus mau punya hati untuk mencari Dia, dan Tuhan akan selalu memenuhi kita dengan aliran-aliran air yang tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Mari kita kembali untuk menyembah Tuhan kita, dan saya harap ya Tuhan, jemaat-jemaat di sini bisa bernyanyi dengan sepenuh hati karena lagu ini juga ungkapan hati saya untuk Tuhan. Mari kita menyembah Dia dengan sepenuh hati kita, resapi lagu ini dan serahkan nyanyian kita, persembahan kita hanya untuk Tuhan. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but now forsaken, I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the light in your eyes, laying yourself down, praising of the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take the thorn, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
sweet the sound, the Savior is by me. Oh, I was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Haleluya. Sebagaimana pujian kami ya Tuhan, kami dulu terhilang dan sekarang Engkau temukan. Biarlah Tuhan kami sekali lagi merasakan sukacita, sukacita ditemukan, sukacita diterima, dan sukacita dipercayai untuk membawa kembali orang-orang yang lain yang juga buta, yang terhilang, untuk dapat bisa melihat dan ditemukan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong setiap kami pagi hari ini, dan melalui kehadiran kami pagi hari ini, biarlah kami termasuk bilangan orang-orang yang disebut sebagai murid-murid Yesus yang bersedia untuk memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti jejak-Mu sampai pada waktunya kami tidak ada di muka bumi ini lagi, dan kami bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga yang mulia, dengan penuh kebanggaan, dengan penuh sukacita karena kami telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tetapi sementara kami masih ada di dalam dunia dan masih ada di dalam pertandingan itu, biarlah firman-Mu sekali lagi menjadi kekuatan buat setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Terima kasih sekali lagi kepada tim worship yang sudah melayani kita pagi hari ini, dan juga saudara-saudara yang hadir pagi hari ini. Berapa hari terakhir Surabaya sudah hujan, sudah lebih sejuk ya saudara-saudara ya, sudah lebih rasanya tidak keringatan terus, dan saya termasuk orang yang tidak suka sepanjang hari ada di dalam ruangan ber-AC ya, mungkin karena saya memang tidak terbiasa dengan AC begitu. Saya lebih suka udara terbuka, hanya kalau memang terpaksa saja. Dan rasanya waktu hujan turun dan udara mulai sejuk, saya senang sekali. Dan juga ketemu dengan saudara-saudara pagi hari ini, hati saya juga sejuk ya saudara-saudara ya. Melihat saudara-saudara bisa hadir di dalam ibadah, dan kita sudah masuk di bulan Desember, akhir tahun 2023, tidak terasa. Dan coba kita mengakhiri tahun ini dengan baik. Amin. Amin. Ya. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan renungan pagi hari ini, dan sepanjang bulan Desember ada satu tema, yaitu God loves broken people. Kalau kemarin kita belajar tentang penyembahan saudara-saudara, dan hari ini atau dalam bulan Desember saya mengajak saudara-saudara merenungkan satu kebenaran, God loves broken people. Allah mengasihi orang-orang yang hancur, orang-orang yang terluka, orang-orang yang tidak kembali utuh saudara-saudara. Mengapa saya membawa renungan ini, membawa tema ini? Karena sebenarnya disadari atau tidak, diakui ataupun tidak diakui, kita itu sebenarnya broken. Saudara dan saya itu hancur. Kehancuran di dalam
diri manusia itu sudah sejak awal ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka semuanya dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena kehancuran itu, saudara-saudara, saudara dan saya berusaha memulihkan diri sendiri, berusaha mencari jalan untuk kita make whole, kita dipulihkan. Tetapi saudara-saudara, sepanjang sejarah manusia berusaha mencari jalan untuk dipulihkan, maka kita mengetahui pada akhirnya manusia menemui kegagalan. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan Allah kita itu mengasihi manusia. Ketika firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini adalah saudara dan saya. Kata dunia di situ berbicara tentang bukan bumi, tetapi penghuni bumi, yaitu saudara dan saya. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu kisah Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, kisah yang terkenal, saya mau bacakan buat kita semuanya tentang Sakius. Sakius, saudara bisa mengetahui di luar kepala mungkin cerita ini, tapi saya mau mengajak saudara memperhatikan teks kita Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Waktu saya merenungkan bagian ini tahap demi tahap, ayat ini adalah ayat yang seperti punya gradasi, punya level-level tingkatan yang makin lama sampai kepada titik klimaks. Saya baca mulai ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Perhatikan garis bawahi. Apakah Yesus itu? Bukan siapakah Yesus itu, tetapi apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 6 mengatakan ada satu orang yang mengalami sukacita, yaitu Sakius. Tapi ayat 7 itu seperti seolah anti klimaks. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara jangan kaget kalau saudara sukacita, belum tentu semua orang sukacita untuk saudara. Tetapi Sakius berdiri, dia cuek. Dan dia fokus kemudian berkata kepada Tuhan ketika ada di rumahnya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, saudara-saudara. Kalau saya gambarkan ini saudara-saudara, Sakius mulai dari ingin tahu siapa Yesus, dapat respon positif dari Yesus dengan mengatakan Yesus melihat ke atas lalu diminta turun. Jadi kita lihat grafiknya ini makin naik. Sakius kemudian menanggapi segera turun, dan kemudian Sakius bersukacita karena Yesus. Nah, nanti kita lihat mengapa Sakius bersukacita. Tetapi pada saat yang sama banyak orang, kata semua orang, bukan hanya banyak orang, tetapi semua orang yang ada di situ melihat hal itu bersungut-sungut. Jadi hati Sakius ini naik, take off begitu kayak pesawat, tetapi seperti tiba-tiba ada petir yang menyambar besar, angin yang besar geledak begitu, dan ini goyang saudara-saudara, ini goyang karena semua orang itu bersungut-sungut, tidak senang,
Dan 2 orang yang kemudian dari sungut-sungut itu yang kemudian dihantam oleh semua orang. Yang pertama, ia itu siapa? Yesus. Yesus menumpang di rumah siapa? Enggak disebut Sakius, saudara-saudara. Namanya saja enggak disebut, saudara-saudara. Disebut sebagai orang berdosa, label, saudara-saudara. Label orang berdosa. Tetapi Sakius tidak pusing. Sakius makin terbang tinggi dengan mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Lalu kata Yesus kepadanya, perhatikan ini. Yesus juga ngikuti naiknya iman Sakius. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Yesus menyampaikan acceptance, penerimaan dengan mengatakan orang ini adalah anak Abraham. Karena orang sudah bertahun-tahun melabel Sakius bukan anak Abraham. Sakius bukan orang Yahudi lagi karena dia disebut pengkhianat, saudara-saudara. Dan ayat 10 ini alasannya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. You are love. Renungan saya berikan judul pagi hari ini, You are love. Engkau dicintai. Saudara-saudara, perasaan dicintai itu sesuatu yang menyenangkan, ya saudara-saudara. Perasaan dicintai, aduh Pak, gimana sih? Ya, itu sesuatu yang saudara-saudara, ciri-ciri kalau saudara dicintai itu seperti apa, saudara? Kalau saudara mencintai itu sudah jelas ya, saudara-saudara. Di dalam konseling pranikah, saudara-saudara yang saya sudah konseling pranikah, ada satu pertanyaan yang pertanyaannya begini. Sebutkan 5 alasan. Saya kasih bocoran yang belum menikah ya. Saya kasih bocoran. Sebutkan 5 alasan mengapa Anda mau menikahi pasanganmu. Wah, itu biasanya itu menarik. Ada kata-kata yang kayak klise begitu ya, kayak lagu lama lah, kayak lagu-lagu kayak ya karena saya mencintai dia begitu ya saudara-saudara. Ya karena saya cocok gitu ya. Lalu kemudian masing-masing menjawab begitu dan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mengungkapkan dari mana Anda tahu bahwa Anda itu dicintai. Soal mencintai oke. Tapi apakah Anda dicintai? Apakah saudara dicintai? Karena berbeda saudara-saudara. Perasaan dicintai membuat seseorang itu merasa bisa mencintai kembali. Saya dulu pernah mengatakan kepada istri saya, Ibu Lili, yang waktu saya pernah mengatakan dulu, saya mungkin agak koreksi sedikit, tapi setelah saya pikir-pikir, ya udah biar begitu aja. Saya pernah mengatakan ini kepada Ibu Lili. Kamu ini adalah cermin besarnya cinta saya kepadamu. Saya ngomong begitu ya. Kalau cinta saya kepadamu besar, maka saya yakin kamu bisa mengembalikan cinta yang besar kepada saya. Nah saudara, kita merasa dicintai, ketika saudara dan saya merasa dicintai, kita itu akan kembali bisa mampu mencintai orang yang lain, mencintai orang tersebut. Karena cinta adalah satu kebutuhan. Ada satu percobaan, ada seorang raja yang melakukan percobaan ini di Eropa. Raja itu sebenarnya ini seperti setengah eksiden begitu, di mana dia membesarkan, ada bayi-bayi yang dikumpulkan di dalam ruang tertentu
yang mereka selalu diberi makan, tetapi para suster yang memelihara bayi-bayi ini tidak boleh menyentuh, tidak boleh menyapa, hanya diberi makan saja, saudara-saudara. Hanya diberi makan saja. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah sekian waktu, bayi-bayi ini walaupun dicukupi kebutuhan makanannya, tetapi karena tidak pernah disentuh, karena tidak pernah disapa, karena tidak pernah dipuji, karena tidak pernah diberi satu interaksi, apa yang terjadi? Bayi-bayi ini satu persatu meninggal dunia, saudara-saudara. Jadi betapa cinta yang kita mungkin tidak bisa lihat, tetapi saudara dan saya bisa rasakan, bisa alami, itu mampu mendatangkan life, hidup, kehidupan. Dan saudara-saudara bisa diketahui kalau gereja kita tidak ada cinta, tidak ada saling mencintai, tidak ada saling menerima, maka gereja kita adalah gereja yang kemudian kering, saudara-saudara. Demikian juga saudara-saudara, Sakyus ini. Ada dua hal yang saya temukan, yang saya mengajak kita merenungkan bersama-sama. Yang pertama, Sakyus adalah seorang yang mencintai dunia dan berpikir dunia akan mencintai dia. Sakyus adalah seorang yang mencintai dunia. Kenapa ada orang-orang yang mencintai dunia? Karena mereka tidak menemukan cinta di rumah mereka. Tidak menemukan cinta di antara orang-orang yang ada di sekitar mereka. Saudara-saudara, Sakyus ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Lukas ini adalah seorang tabib. Jadi kalau Lukas menulis itu dia detail, terperinci. Dan kalau dia terperinci ada maksud-maksud tertentu di mana dia memberi informasi. Dia tuliskan di situ Sakyus adalah seorang yang pendek. Itu sebabnya waktu Yesus mau lewat, dia mau melihat Yesus tidak bisa karena orang banyak. Berarti saking pendeknya Sakyus tidak mampu menembus kerumunan orang-orang itu. Berarti dia cukup pendek. Dan saya membayangkan bahwa Sakyus adalah seorang yang hidup dalam kondisi fisik yang seperti itu, saudara-saudara. Kondisi fisik yang pendek seperti itu, sangat mungkin Sakyus sudah mengalami penolakan, pembulian sejak dia kanak-kanak, saudara-saudara. Kenapa? Kenapa saya bisa kemudian membuat semacam teori ini? Karena kalau kita melihat nama Sakyus, Sakyus itu nama Ibrani berasal dari kata Zaki. Zaki itu adalah kependekan dari kata Zakaria, yang artinya the righteous man, saudara-saudara. Bayangkan bahwa ternyata Sakyus ini, nama arti Sakyus itu punya makna yang baik, yaitu bersih, suci, orang benar. Tapi pekerjaannya apa? Pekerjaannya pemungut cukai, saudara-saudara. Dan tidak mendadak Sakyus ini langsung jadi pemungut cukai. Dia merayap, dia mulai dari bawah, saudara-saudara. Sakyus tinggal di kota apa di sini dalam pembacaan kita? Di mana, saudara-saudara? Di kota apa namanya? Yeriko. Kota Yeriko adalah kota yang kaya, penghasil balsam dari Mekah. Dan itu adalah kota perdagangan. Bisa dibayangkan seorang pemungut pajak memilih kota yang paling menguntungkan, bukan? Seperti saudara kalau bisnis, saudara pasti memilih tempat yang menguntungkan, yang menghasilkan keuntungan banyak. Sakyus tinggal di Yeriko ini karena memang punya tujuan. Dia ingin menjadi sukses, dia ingin menjadi kaya. Dan perhatikan, dia ditulis oleh Lukas, seorang kepala pemungut cukai. Kembali kepada teori saya bahwa Sakyus seorang yang pendek. Bayangkan saudara-saudara, ketika kecil dia bisa jadi di antara teman-teman mulai ditertawakan oleh karena kondisi fisiknya. Dan perhatikan, orang yang ditolak sejak kecil maka dia akan terluka.
Dan orang yang terluka, maka ada reaksi, ada respon. Luka itu sesuatu yang nyata sekalipun orang tidak melihatnya. Sesuatu yang nyata terjadi. Dan saudara, bisa jadi hal itu terlupakan, tetapi bukan berarti luka itu hilang. Itu hanya masalah karena berusaha menutupi luka itu dengan mencoba memenuhi dengan hal-hal yang lain, memori yang lain. Tetapi sesungguhnya luka itu tetap ada. Sakyus yang bertumbuh dengan ejekan, pembulian. Siapa di antara saudara-saudara yang masa kecilnya pernah dibully? Saudara ingat kalimat pembulian kepada saudara-saudara? Ya. Siapa di antara saudara-saudara yang membuli? Saudara ingat sudah bertobat? Ya, saudara-saudara. Dan wah, kecil dulu ya. Kalau kecil, waktu kecil itu macam-macam pembulian ya. Kadang-kadang orang itu nggak tahu kalau di saudara waktu besar ya. Tapi waktu saya besar, saya ini pindah-pindah ya saudara-saudara. Saya lahir di Malang Selatan, lalu kemudian pindah dari Malang ke kota Batu, dari Batu ke Jember, dari Jember ke sebuah desa di Jawa Tengah namanya Sumowono di lereng Gunung Ungaran. Lalu dari situ turun pindah lagi ke Semarang. Jadi saya mengerti berbagai macam karakteristik orang sejak saya kecil. Kalau di Jember ada begitu banyak orang Madura, ada teman-teman saya. Kemudian pindah ke Jawa Tengah, bicara halus sekali. Di Semarang itu Jawa Tengah tapi kasar, saudara-saudara. Dan saya bertumbuh dengan berbagai macam teman, saudara-saudara. Dan saya ingat teman-teman saya yang membuli saya, saudara-saudara. Teman-teman saya membuli saya dan ada pembulian-pembulian yang saya ingat sehingga kemudian saya tidak nyaman dengan teman-teman ini. Saya lebih nyaman dengan orang-orang yang juga dipinggirkan, saudara-saudara. Ya, dipinggirkan. Saya ingat waktu SD saya ada teman yang dia kalau lihat matahari itu sulit, matanya tidak bisa lihat matahari. Dan ada teman saya lagi yang dia sakit telinganya sehingga karena infeksi. Dan dua teman saya ini teman di mana saya bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena saya pada waktu kecil sakit-sakitan, saudara-saudara. Sehingga saya bertumbuh menjadi seorang anak yang tidak terlalu bertumbuh otot motorik, sensor motorik dengan baik. Olahraga nggak bagus, nggak bisa panjat pohon. Kalau saudara tinggal di desa nggak bisa panjat pohon, saudara nggak dikonsider laki-laki tulen ya saudara. Itu di desa. Semua anak panjat jambu, panjat apa. Saya hanya dibawa dan nunggu saja. Saya merasa, lama-lama saya merasa useless, tidak berguna begitu ya. Dan ego saya terluka oleh karena keadaan yang seperti itu. Saudara-saudara, saya bisa membayangkan Sakyus egonya terluka. Lama-lama luka ini adalah bisa menjadi sebuah diresponi menjadi kemarahan, ketidaknyamanan. Dan kemarahan itu adalah kekuatan atau energi. Dan bisa jadi Sakyus oleh karena marah terhadap dirinya yang tidak diterima, terhadap lingkungannya. Dia seperti mengatakan dalam dirinya sendiri, saya akan tunjukkan bahwa satu kali orang-orang yang membuli saya, orang yang menolak saya, satu kali akan cari saya dan perlu saya. Saudara, pernahkah saudara mendengar ada orang yang sukses oleh karena dia dilukai? Orang yang sukses karena dia merasa bahwa ingin tunjukkan sesuatu. Dan saudara, orang-orang seperti adalah orang-orang seperti Sakyus yang walaupun sukses, walaupun pada titik jabatan tertentu dia seorang kepala pemungut cukai, kaya, punya pengaruh, tetapi tetap dia adalah seorang yang sebenarnya sedang mencari cinta. Dia mencari penerimaan. Dia ingin diterima ketika dia
berubah, dia mungkin tidak bisa mengubah kondisi fisiknya. Tetapi dia berpikir paling tidak dia bisa mengubah keadaan ekonominya, saudara-saudara. Sehingga dari nama Sakius yang berarti tulus, bersih, suci, orang yang benar, ternyata muncul Sakius, seorang yang kemudian dibenci oleh orang-orang lain oleh karena dia pemungut cukai. Karena dia, saudara, pekerjaan pemungut cukai itu yang pasti, karena pada waktu itu pemerintah Kekaisaran Romawi sedang menjajah mereka, maka orang-orang ini adalah antek-anteknya Romawi. Itu sebabnya mereka dianggap pengkhianat. Sebab mereka, pemerintah Romawi akan membagi kota-kota dan kemudian kota-kota ini ada pemungut cukainya. Dan seolah-olah pemungut cukai ini kalau sudah bisa memenuhi target pemerintah Romawi, maka sisanya masuk kantong sendiri, saudara-saudara. Itu sebabnya pemungut cukai dianggap orang yang pengkhianat, dijauhi, dibenci. Karena seolah-olah bersukacita di atas kesusahan orang lain. Saudara-saudara, orang yang terluka itu bisa saja menjadi kehilangan rasa belas kasihan oleh karena lukanya, sehingga dia bisa menghalalkan semua cara untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa dia layak diperhitungkan dan diterima. Saudara sadar atau tidak sadar, di dalam pergaulan kita sebenarnya bisa mencium orang-orang yang hatinya hancur. Hatinya hancur, mereka mencoba hidupnya bisa diterima. Seperti Sakius, Sakius mencintai dunia karena dia tidak menemukan cinta di antara orang-orang teman-temannya di sekitarnya. Dan dia berpikir dia bisa membeli teman oleh karena dia punya uang. Dia bisa berpikir membeli kepopuleran karena dia punya uang. Itu sebabnya Sakius mengejar uang, mengejar jabatan dengan berharap dia satu kali berada di puncak dan mengatakan, "You need me." Engkau perlu saya. Saudara, menurut saudara ketika saudara diperlukan, apakah saudara merasa dicintai? Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka benar mencintaimu atau hanya sekedar memanfaatkanmu? Saudara-saudara, dunia ini kejam. Sakius berusaha mencintai dunia ini karena berharap. Sebab dia bisa kontrol. Saudara bisa mengontrol orang mencintai saudara-saudara. Ya dan tidak. Seolah-olah ya ketika satu kali saudara-saudara ini kenakalan dulu ya. Satu kali saya pelayanan penginjilan ke Kota Ngawi dan waktu sedang menunggu itu ada pengemis ya, masih mahasiswa. Kemudian pengemis ini minta kemudian saya beri uang. Lalu dia jawab dengan jawaban doa dari seberang ya. Karena direkam ya saudara-saudara ya, dia ngomong. Lalu saya mengatakan, jangan ngomong gitu, ngomong haleluya, haleluya. Lalu dia ganti haleluya, haleluya. Kenapa? Karena saya kasih dia uang saudara-saudara. Betapa powerfulnya uang itu ya saudara-saudara. Tapi apakah uang benar-benar bisa membeli cintanya? Belum tentu, saudara-saudara. Sakius berpikir uang bisa menutupi luka yang ada di dalam hatinya. Sakius berpikir dengan being famous menjadi terkenal, dia menjadi seorang yang diterima. Sakius berpikir dengan dia ditakuti, menjadi orang yang ditaati, saudara-saudara. Sakius tidak peduli lagi namanya, yang penting dia adalah seorang yang kembali merasa dicintai dan diterima, saudara-saudara.
Tetapi faktanya ketika dia semakin kaya, dia semakin dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Karirnya makin menanjak, tetapi apakah dia semakin mengalami dicintai? Sakius adalah contoh seorang yang ingin dicintai dan diterima apa adanya, dan dia ingin dunia. Orang-orang di sekitarnya memberikan hal itu, tetapi itulah dunia dan orang-orang di sekitar kita yang cenderung menerima karena apa yang kelihatan oleh mata, oleh telinga, tetapi sesungguhnya kalau itu semua hilang, belum tentu saudara diterima apa adanya. Sakius sudah biasa tertarik dengan orang atau sesuatu yang membuat dia diperhatikan. Kini dia mendengar seorang yang bernama Yesus, di mana banyak orang yang memperhatikannya. Dia ingin tahu Yesus itu seperti apa, karena dia terus longing, rindu untuk diperhatikan. Dan satu kali, saudara tahu, orang yang selalu mencari perhatian tidak akan suka kalau ada orang lain diperhatikan. Betul ya? Dia tidak akan merasa nyaman. Tidak heran kalau saudara bisa ketemu seorang mungkin yang saudara kenal. Kalau ada orang yang berhasil, dia akan ngomong, alah cuma itu aja, aku juga bisa. Seolah-olah ngomong aku juga bisa itu dalam tanda kurung. Alah gitu aja kok. Gitu ya saudara. Alah gitu aja kok. Biasa itu, biasa. Itu sebenarnya ngomong apa? Tolong perhatikan saya dong. Tolong perhatikan saya. Saudara, dia tanpa sadar dia sedang berseru-seru bahwa aku perlu dicintai dan diperhatikan. Dan begitu mendengar Yesus, seorang yang diperhatikan banyak orang, dia tertarik. Dan perhatikan ayat Alkitab mengatakan dia ingin tahu bukan who Jesus is atau who is Jesus, siapa Yesus, tetapi what Jesus like. Dalam bahasa Inggris, seperti apa Yesus? Apakah Yesus itu? Dia memandang Yesus bukan person, bukan pribadi, tetapi sebagai aset. Siapa tahu saya bisa seperti dia. Saudara tahukah saudara, hubungan transaksional, hubungan timbal balik, seringkali memandang di dalam hubungan itu adalah aset. Mengapa ada pernikahan yang di tengah jalan gagal? Oleh karena masing-masing memandang sebagai aset. Tidak benar-benar dicintai dan mencintai. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, waktu Sakius melihat Yesus, ayat 3 mengatakan ia berusaha melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlari ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Saudara, ada suatu energi besar dari Sakius untuk melihat Yesus. Dia tidak mau ketinggalan dengan orang-orang lain untuk bisa melihat Yesus. Sekalipun dia sudah mapan, sudah kaya, sudah punya bodyguard banyak, tetapi hati kanak-kanaknya yang terluka itu masih menyeruak, masih berseru-seru ketika ada orang lain diperhatikan. Ia ingin bisa menikmati perhatian yang sama. Saudara-saudara, Yesus yang kedua saya belajar mencintai Sakius apa adanya. Yesus mencintai Sakius apa adanya. Di dalam ayat 5 katakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius segera turun sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Saudara-saudara, Yesus melihat ke atas. Yesus memandang Sakius. Yesus ini sangat berpengaruh. Bisa jadi dia tidak harus melihat Sakius. Dia bisa jadi sambil melihat orang lain, hei itu yang di atas itu turun. Kalau enggak turun, saya hitung sampai 3. Saudara-saudara, pernah enggak saudara ketemu orang yang sok berkuasa, ngomong kepada saudara tanpa memandang saudara-saudara?
Kamu perlu apa ke sini? Orangnya di sini, saudara. Cepet ngomong. Saudara. Yang lalu saya waktu dalam perjalanan di Amerika itu, di airport di Houston itu, saudara-saudara. Pagi-pagi saya sudah bangun, saya sudah persiapkan, saya bilang, wah saya sudah mau pulang ke Indonesia hari ini, saudara-saudara. Saya sudah malamnya, saya daftar online untuk dapat boarding pass, tapi karena saya bawa bagasi, jadi boarding pass tidak keluar, sampai saya harus ada di terminal dan check in, kemudian timbang bagasi saya, baru boarding pass dikeluarkan. Oke. Saya pergi pagi-pagi, saudara-saudara, dan saya lihat, wow, udah rame nih. Bandara udah full begitu, saudara-saudara, dan ini ada counter-counter otomatis begitu. Saya kemudian pencet-pencet nomor boarding, nomor booking saya. Kemudian setelah itu, wah saya bilang tinggal print out. Waktu saya pencet print out, yang keluar unit assistance. Wah, engkau perlu bantuan. Waduh, saya harap bisa print out ya. Lalu kemudian mungkin timbang bagasi dan waktu kemudian saya panggil seorang yang memang standby di situ, mereka rapi pagi ya saudara-saudara. Saya panggil, could you please help me gitu. Saya bilang oke. Lalu kemudian dia ulangi lagi langkah yang saya sudah lakukan dan kemudian dia tidak bisa print out, lalu dia cek lagi, scroll down, lalu di situ ada tulisan karena saya akan transit di Narita, Jepang, lalu di situ ada tulisan you may need visa waiver. Wah, terus dia ngomong, dia seolah senang menemukan masalahnya bahwa saya perlu visa. Saya bilang, saya ingat tuh Erik ngomong ke saya, bagus kalau hanya transit nggak perlu visa. Tapi kan saya nggak bisa ngomong. My friend Eric told me. Who is Eric? He's the president of. Kalau saya ngomong presiden mungkin dia baru dengar gitu kan. Dia pernah kerja di Katai. Siapa Eric gitu. Jadi saya bilang, my friend told me I don't need visa. Your friend told you, but this paper told you, you may need. Padahal kata may bukan have to. May itu kan berarti ya sebenarnya bisa ya bisa enggak. Tapi karena dia yang berkuasa di situ, ya saya bilang, saya coba, oke, you have to find. Saya cari websitenya, saudara-saudara, cari website, saya daftar semua nomor nomor paspor saya dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, saya ini pakai internet roaming, saudara-saudara. Jadi gak lancar. Waktu saya buka website, muter-muter begini, saudara-saudara, gak kebuka-buka, mati aku. Dalam kondisi seperti itu saya bilang, I cannot. Saya bilang, hey, if you cannot go. Saya bilang, enak aja ngomong, saya bilang, ini duit, saya bilang. Saya berusaha, wah. Dan waktu saya jelaskan, waktu saya mau tunjukkan nih bahwa saya nggak bisa akses website itu, ini petugas ini saudara-saudara. Waktu saya langkah kaki begini, ini kakinya dia bilang, hits, step back, your feet too close. Wah, kakimu terlalu dekat. Ini gaya amat ini saya bilang. Oke. Lalu kemudian saya jelaskan, ya saudara kan jelaskan ini kan refleks aja, saya dekat. Back off. Wih, saya bilang nih, ini kalau dia bawa pistol nih saya pasti sudah ditangkap nih, saya bilang. Oke, dan saya bilang saudara-saudara, saya kemudian hentikan proses itu, saya pura-pura aja nyari saudara. Lalu dia mengatakan, I need to go, okay please. Saya lihat lain lagi, ada seorang wanita kulit hitam saudara-saudara. Saya lihat, wah ini kulit hitam mungkin bisa merasakan perasaan pernah ada di bawah ya saudara-saudara seperti saya. Saya dekati dia dan may I have your favor? Gitu. Oke, I have to do this. Oke. Tek. Dan saudara-saudara, memang dia scroll down ada you may need visa tadi saudara-saudara. Tapi dia enggak bilang, oke. Lalu dia cari bantuan, klik, keluar.
So you have you have to wake your luggage. Oke, saya tek. Selesai, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya bisa merasakan bahwa perasaan seorang yang tidak dibantu, seorang yang dianggap kamu ini hanya aset aja. Bahwa saya ada di situ karena tiket. Dia nggak peduli bahwa untuk tiket itu saya mesti bayar, saudara-saudara. Dia tidak sama sekali tunjukkan perhatian, dan saudara-saudara, betapa ini kita sering alami. Itu sebabnya menekan saudara-saudara, di mana orang menilai dari keluar saja, orang menerima dari luar saja. Tetapi Yesus mencintai Sakius apa adanya. Yesus memandang Sakius, dan bukan hanya memandang, tetapi kemudian dia mengatakan, turunlah, sebab hari ini aku harus. Yesus menggunakan kata harus. Yesus tidak menggunakan I may stay at your house. Yesus tidak menggunakan aku mungkin tinggal di rumahmu. Yesus menggunakan kata harus. Saudara, pernahkah saudara berjumpa dengan orang yang menolong saudara-saudara, tetapi dia tidak menggunakan kata yang ngambang dengan mengatakan oke, coba ya saya bantu. Kata coba ya saya berusaha, coba ya tak tanyakan, saudara-saudara. Kadang-kadang ada orang yang datang kepada saudara-saudara, mungkin datang kepada kita mengatakan, oh tolong doakan ini, oke, saya doakan. Tapi apakah saudara sungguh-sungguh mendoakan? Beranikah kita mengatakan, saya pasti mendoakan kamu. Saya harus mendoakan kamu. Dan kalau saudara ada di dalam sebuah kebutuhan, saudara berjumpa dengan orang yang mengatakan, aku harus tinggal di rumahmu. Dia tahu, Sakius tahu orang melabel dia orang berdosa. Sekalipun rumahnya indah, bisa jadi tetangganya ketika lewat di depan rumahnya dia cuk. Seperti orang tadi itu, back off. Saya nggak tahu itu negara asing ya, mungkin mereka ada rule tertentu. Tetapi kenapa saya minta tolong orang lain, dia friendly kepada saya, tetapi itulah dunia, saudara-saudara. Yesus melihat di mana Sakius berada. Yesus memandang Sakius di pohon itu. Yesus mampu melihat kedalaman setiap hati kita dan memahami di mana kita berada. Yang kedua, Yesus memanggil dengan namanya. Yesus tidak memanggil, hei Pak, turun Pak. Nampaknya Yesus ini sudah menyelidiki dulu. Yesus ini, saudara-saudara, punya misi. Dia begitu penuh determinasi bahwa dia akan ketemu dengan Sakius, sehingga ketika melihat Sakius dia panggil namanya Sakius. Waktu di tempat di bandara itu, saudara-saudara, waktu di Jepang, waktu saya dilihat tiket saya, kemudian, are you Mr. Agustinus? Yes, I am. Okay. Could you please, Mr. Agustinus, wait? Because your flight, no, dia bukan staff dari Malaysia Airlines, dia staff yang lain. Because Malaysian Airlines staff will be coming over here and will be here in this counter. You have to wait, please, Mr. Agustinus. Wah, saudara-saudara, ketika saudara di negeri asing, saudara dipanggil namamu, itu seperti wow, feeling engkau diterima. Sakius yang orang melabel dia, dia orang berdosa, dia pemungut cukai, dia orang yang menyebabkan keluarga saya menderita. Tapi Yesus memanggil dia dengan nama Sakeus, yang mengingatkan Sakeus tentang nama arti namanya, yaitu seorang yang tulus, suci, dan benar. Wow. Yesus seolah-olah memberi
pengharapan dan harapan untuk Zakius menjadi seperti namanya. Yesus mengenal nama kita masing-masing. Nama adalah doa dan harapan orang tua kita. Tetapi ketika kita semakin dewasa, nama bisa menjadi image tertentu, baik image-nya baik atau buruk oleh karena apa yang kita lakukan. Kalau masih anak-anak, saudara-saudara, nama itu indah sesuai dengan namanya. Karena anak-anak belum bisa membangun image. Tapi kalau seusia saudara-saudara, ketika nama saudara disebut, saudara sudah punya image tertentu. Dia pelit. Saya punya nama ini dermawan ya saudara-saudara. Jadi berat ini sekali ya. Saya selalu ngeles ya saudara-saudara. Saya selalu ngeles. Ini dermawan yang kasih nama orang tua saya. Karena waktu saya lahir, itu tetangga kiri kanan berderma. Memperhatikan keluarga kami selama 1 bulan. Seolah-olah saya seperti menolak nama itu saudara-saudara. Tapi saya bersyukur bertemu dan menikah sama Ibu Lili. Ibu Lili ini perhatian ya saudara-saudara. Dia mengajarkan saya untuk menjadi seorang yang generous. Seorang yang tidak takut miskin oleh karena memberi. Saya bersyukur. Ya, jujur saudara-saudara, saya bertumbuh dari seorang anak pendeta yang kekurangan. Sehingga untuk apa-apa saya harus berdoa dan menabung. Bahkan untuk mainan saya sendiri, waktu saya kecil, itu saya harus main kelereng, dulu ada main kelereng dan bisa menang. Kalau menang saya bisa jual kelereng saya bisa tabung, saya bisa beli mainan pestol-pestolan. Ada main gambar juga begitu. Jadi saya sudah sebenarnya punya apa ya, naluri bisnis sejak kecil saudara-saudara. Karena kepepet dah. Banyak orang yang bisa begitu karena kepepet memang. Dan saudara-saudara, saya suka sekali menabung. Saya kalau pegang uang dan bahkan ketika pacaran dengan Ibu Lili, saudara-saudara, wah saya sudah punya pembukuan. Dana pacaran, uang telepon 20.000 per bulan. Dulu belum ada handphone, masih harus beli kartu telepon. Dan kenapa? Karena benar-benar saya hitung sebab ya saya harus benar-benar memanage. Tapi ketika saya belajar menikah dengan Ibu Lili selalu mengajar. Saya dulu ada satu amplop yang baru setelah kemudian kami menikah, namanya amplop misi. Ketika ada berkat kami menyisikan di amplop itu. Sehingga kapanpun kami tergerak untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk misi, menolong orang lain hamba Tuhan, kami buka amplop itu dan kalau amplop itu ada isinya, berarti kami dapat melakukan. Saudara-saudara, saya merasa bahwa nama dermawan, ya sekarang saya tidak merasa berat dengan nama itu ya saudara-saudara. Saya merasa oke. Saudara-saudara, bagaimana dengan nama saudara-saudara? Tuhan mengenal nama saudara-saudara. Tapi saudara, Tuhan tidak hanya memanggil saudara dengan nama saudara-saudara. Tuhan meminta saudara turun. Sebab Dia ingin memberi sesuatu yang terbesar di dalam sejarah hidup Zakius. Yaitu Dia mau tinggal bersama dengan Zakius. Menumpang di rumahmu. Saudara-saudara, saya melihat Yesus mau dicemooh supaya saudara dan saya bisa diterima. Yesus mau turun ke tempat yang paling dalam dan hina, menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya di dalam Tuhan oleh karena kemurahannya. Yesus yang mau menderita supaya saudara dan saya diluputkan dari penderitaan itu. Dan satu kali mengalami kemuliaan glorifikasi ketika Dia datang kali yang kedua.
Saudara-saudara, mari kita akan mempersiapkan diri menanggapi firman Tuhan ini. You are loved, saudara dan saya dicintai. Pertanyaannya, apakah saudara pernah dan sungguh-sungguh mengalami cinta yang dari Yesus, yang menerima saya, saudara, apa adanya, yang membuat saudara dan saya menjadi confidence. Seorang murid Yesus yang bernama Yohanes, dia menulis Injil Yohanes dan menyebut dirinya murid yang dikasihi. Apakah dia sedang, aku ini anak mas, murid mas. Ya, kalau kita baca Injil Yohanes saja kita merasa begitu. Tapi kalau kita baca 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, kita tahu bahwa Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasihi karena dia benar-benar merasa I am love. Saya benar-benar dicintai. Sehingga dia mampu menuliskan di dalam 1 Yohanes pasal 4 mulai ayat 10 dan 11. Karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Pertanyaannya, kalau saudara orang Kristen, apakah saudara sungguh-sungguh mengalami dicintai oleh Allah yang hidup? Mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Banyak orang mencintai karena hal-hal yang di luar yang baik. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya hal-hal yang baik yang memungkinkan kita bisa dicintai? Saudara-saudara, bukan persoalan apakah kita dicintai atau tidak. Tapi kalau saudara mengalami cinta yang dari Tuhan, seperti Sakyus, yang pada akhirnya dia justru mengatakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kepada orang yang pernah aku tipu, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Dia merasa bahwa kekayaannya, apa yang dia punya, itu mampu mengobati luka di dalam hatinya. Tapi setelah dia tahu cukup lama memilikinya, dia tahu bahwa tidak bisa disembuhkan. Sehingga dia menerima Yesus hadir di rumahnya, dan Yesus yang menyembuhkan dia. Karena Yesus telah menyembuhkan dia, luka hatinya disembuhkan sehingga dia melihat uang dan hartanya yang dia pikir itu adalah obat, sekarang justru menjadi alat untuk dia membalas kejahatan dari orang-orang yang melabel dia dengan kebaikan. Sungguh sebuah keajaiban dari cinta anugerah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kata-kata pujian ini luar biasa. Mengatakan all these pieces broken and scattered. Semua pecahan-pecahan ini rusak dan tersebar. In mercy gather, mended and whole. Tetapi kemudian di dalam kemurahan Tuhan itu dikumpulkan kembali, lalu dibentuk dan dipulihkan seperti semula. Empty handed,
tangan yang kosong but not forsaken. Sekalipun orang datang dengan tanpa apa-apa, kekosongan, tidak punya apa-apa, tetapi tidak pernah dilupakan. I've been set free. Saya telah dibebaskan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sungguh anugerah besar yang luar biasa yang telah menyelamatkan orang yang durhaka, orang fasik seperti saya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Saya mengundang Stefan dan Olive untuk bisa membantu, untuk bisa kita masuk perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. In mercy gather, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, and now I'm found. Was blind, and now I see. I can see now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to Haleluya, haleluya. Di depan kita ada unsur-unsur perjamuan kudus. Sementara singer menyanyikan pujian ini, jemaat tetap tenang. Saudara-saudara, renungkan pengorbanan Yesus. Love is to give. Kasih adalah memberi. Yesus sudah memberikan. Yesus mengasihi, mencintai saudara dan saya apa adanya. Perbuatan baik saudara tidak akan mengubah cintanya. Bukan berarti kemudian saudara dan saya tidak perlu berbuat baik dan menyenangkan Dia. Tetapi ketahuilah saudara-saudara, sebelum engkau dan saya berbuat baik, Yesus telah memutuskan untuk mencintai saudara dan saya. Sehingga semua perbuatan baik itu bukan untuk kita memperoleh cintanya, tetapi kita membalas cintanya, saudara-saudara. Balas cintanya. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Kalau ada di antara saudara-saudara yang merasa bahwa engkau sedang membutuhkan cinta yang dari Tuhan, buka dan minta kepada Tuhan. Mungkin engkau kerja, mungkin engkau begitu terlalu keras dengan dirimu sendiri. Ketahuilah bahwa Tuhan mencintai saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saya minta untuk Stefan dan Oli bisa membagikan unsur-unsur perjamuan kudus ini. Amin. Amin, haleluya.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, and now I was blind, and now I see. Amen. Sing praise, amen. How sweet the sound that a wretch like me. Oh, I once was lost, I now was blind, but now I see. Amen, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Laying yourself down, raising up the broken to life. Sungguh amazing cintanya bagi setiap kita, bukan? Siapa yang mau mati untuk orang yang wretch, orang yang fasik seperti saya, seperti saudara? Dia mencintai kita apa adanya, menerima kita apa adanya. Kebaikanmu tidak akan mengurangi atau menambahkan cintanya kepadamu. Karena dia telah memutuskan sebelum engkau bisa melakukan yang baik untuk dia. Itu sebabnya engkau harus bersyukur bahwa semua yang kita lakukan itu karena kita rasa syukur kita buat cintanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita persiapkan unsur perjamuan. Haleluya. Saya minta untuk Pak Amos bisa berdoa untuk unsur-unsur perjamuan kudus. Saya minta maju ke depan untuk bisa berdoa supaya Tuhan sekali lagi mengingatkan kita akan cintanya kepada setiap kita melalui pengorbanannya. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa cintamu yang besar telah melayakkan kami. Amin. Yang sesungguhnya mungkin bagi dunia ini kami tidak layak untuk dicintai Tuhan. Amin. Tetapi karena cintamu yang begitu besar, Haleluya. kami yang hina, yang kotor, yang telah rusak ini, Amin. Tuhan angkat dan Tuhan memilih untuk mengasihi kami. Amin. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Ya, Itu Tuhan. bukti bahwa cintamu yang tidak pernah putus bagi kami. Amin. Bapa di surga, pagi hari ini kami akan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Ajar kami untuk menerima perjamuan ini dengan cara yang layak, agar kami memahami bahwa ketika kami memutuskan untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, Haleluya. bahwa dunia ini tidak berhak untuk memberi cap atau label yang rusak kepada hidup kami. Haleluya. Karena Tuhan telah melayakkan kami. Amin. Pagi hari ini beri kami hati yang terbuka agar tubuh dan darah Kristus ini hidup dalam hidup kami. Amin. Sehingga ketika orang melihat hidup kami, orang akan merasakan kehadiran Kristus dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Amin. Sehingga kami yang berdosa ini boleh memanggil Engkau sebagai sahabat, memanggil Amin. Engkau Amin. dengan sebutan Bapa, dan kami Amin. bisa merasakan cinta yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar Tuhan. Amin. Oleh karena itu pagi hari ini kami dengan penuh ucapan syukur, kami akan menerima tubuh dan darah Kristus ini. Haleluya. Sucikan dan kuduskan seluruh hidup kami Tuhan, Haleluya. agar kami layak untuk menikmati perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menikmati perjamuan kudus. Haleluya. Maka Yesus mengambil roti di tangan kanannya.
Dan dia berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu, dihancurkan bagi kamu, direndahkan oleh karena kamu, supaya engkau menjadi utuh dan pulih di dalam aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Engkau tidak perlu lagi menyembelih binatang untuk dosamu diampuni. Karena darahku cukup sekali dicurahkan, supaya setiap orang yang berdosa, yang mengaku dosa di hadapanku, dia diampuni oleh karena darah perjanjian yang baru itu. Dan oleh karenanya engkau punya pengharapan bahwa surga, tempat kediaman Bapa, akan menjadi tempat kediamanmu. Ketika darah perjanjian itu akan selalu dinyatakan di dalam setiap hidupmu. Maka Yesus kemudian berkata, minumlah dan ingatlah akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat setiap kami Tuhan, buat tubuh-Mu yang hancur oleh karena pelanggaran dan pemberontakan kami ya Tuhan, oleh karena kesombongan, kedegilan hati kami, tubuh-Mu dihancurkan, dan oleh karena setiap kami lupa bahwa sesungguhnya Engkau telah mati bagi setiap kami, dan kalau kami memuji Engkau, kami melayani Engkau, kami bekerja, memberi, itu adalah bukan untuk menambahkan kasih-Mu kepada kami, tetapi itu adalah kami membalas cinta yang Engkau telah putuskan untuk setiap kami. Apapun kehidupan kami, Engkau mencintai kami. Itu sebabnya Engkau selalu membuka jalan bagi kami untuk kami kembali pulang dan bertemu dengan cinta yang menerima kami. Dan oleh karenanya kami akan menjadi malu karena kami dicintai kalau kami tetap hidup di dalam dosa, karena kami dicintai kalau kami tetap tidak menyenangkan Engkau. Kami menjadi malu ya Tuhan. Itu sebabnya kami mengucap syukur, Engkau tetap belajar, Engkau tetap mau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Dan demi nama Yesus Kristus di bulan Natal ini, biarlah kami ingin menyatakan cinta ini kepadamu dan kepada dunia, bahwa dunia ini juga layak adalah orang-orang yang menerima cinta kami sebagaimana kami yang telah diterima dan dicintai oleh Engkau apa adanya. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya persilakan untuk entry sampaikan. Ya, shalom teman-teman. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, sekali lagi kita tundukkan kepala untuk doa persembahan kita. Terima kasih Tuhan atas waktu ini, atas hari Minggu ini Tuhan, yang kami bisa gunakan lagi untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkan. Dan kami saat ini ingin memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Engkau taruh, Engkau pulihkan hati yang akan memberi ini Tuhan, Engkau sucikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Ya teman-teman, persembahan seperti biasa bisa dilakukan secara online juga ya, jadi lebih praktis. Nah, sambil kita semua memberikan persembahan, saya akan bacakan ayatnya di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku.
Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Ya, biarlah ini firman yang memurnikan motivasi kita ya ketika memberi. Jangan membuat persembahan ini membuat kita menjadi tinggi hati malahan ya. Ya, lalu pengumuman selanjutnya, saya apresiasi juga untuk teman-teman yang hadir ya, setia hadir. Mungkin di bulan-bulan liburan ini ya, banyak yang teman-teman sudah mulai menjadwal liburan atau sudah berangkat mungkin. Saya juga mau mengingatkan juga untuk ini hari kan kita mau Natal ya. Natal kita kan tanggal 9 dan 10 minggu depan lebih tepatnya. Nah, nanti hari Selasa dan Kamis yang biasanya ada MOR dan KTB itu akan diliburkan untuk persiapan panitia Natal ya, mempersiapkan Natal. Nah, lalu pengumumannya ya tanggal 9. Jadi kita ada 2 hari teman-teman. Jadi Natal ini tanggal 9 jam 17.30. Yaitu kita akan mulai dengan snack ya. Kita para panitia Natal sudah menyiapkan snacknya. Kita fellowship dulu bersama seperti nilai kita ya. Selama ini SAF ini dibangun dari nilai fellowship, makan-makan itu ya. Makan-makan, ngobrol, deep talk, kadang-kadang ya juga small talk juga. Yaitu kita dimulai di 17.30 hari Sabtu jam 9, tanggal 9 Desember. Lalu disambung tanggal 10 Desember besoknya. Seperti biasa jam 10 nanti panitia juga menyiapkan lunch juga, tersedia juga ya bagi teman-teman. Oh ya, lalu ada untuk Sunday School. Nah, teman-teman kan sudah banyak yang berkeluarga dan punya anak ya. Tanggal 9-nya yang hari Sabtu itu lantai 6 tetap ada disediakan untuk semacam ruang tunggu bermain lah. Jadi boleh teman-teman, kan ini temanya Joy for All ya. Jadi anak-anak boleh bawa mainan untuk ya bisa di-share juga, siapin makanan yang mainan yang bisa di-share ke teman-teman Sunday School yang lain ya. Tanggal 9 itu. Jadi nanti bisa sambil orang tuanya beribadah, nah, anak-anak bisa bermain bersama dengan teman-temannya di Sunday School. Lalu tanggal 10 itu akan ada performance dari teman-teman dari anak-anak Sunday School. Jadi bisa orang tua juga bisa mempersiapkan ya seminggu ke depan ini, mempersiapkan mungkin yang harus dihafalkan apapun itu ya. Ya, kita bersyukur ya tahun lalu, aduh cepet sekali ya. Kayaknya tahun lalu tuh barusan itu anak-anak baris dek ke sini. Ini sekarang sudah 1 tahun aja. Hebat. Ya, tapi oh ya, betul, selain ada performance untuk Sunday School, tanggal 10 kita juga akan ada tukar kado untuk anak-anak saja ya. Jadi budget minim 50 ya, between 50 sampai 100 ya. Dipersiapkan yang universal dan unisex dan universal age ya. Ya paling enggak jangan mainan bayi yang umur 1 gitu ya. Paling enggak within 3-4 tahun itu harusnya bisa dapat semua lah ya, bisa relate semua ya, 3-4 tahun ya. Ya itu di tanggal 10-nya ya, tanggal 9 kita sediakan tetap tempat Sunday School untuk anak-anak nunggu. Lalu itulah, dan ini reminder untuk yang ulang tahun. Nah, hari ini kebetulan ada anak dari teman kita yang ulang tahun, Taka ya. Ya kita bersyukur ya, aku masih sering kalau ketemu sama Valen tuh ngarang-ngarang, ya aduh Valen yang kemarin masih kuliah itu sudah punya anak ya. Karena memang pertama kali kenal Valen itu kan memang masih kuliah di UC ya. Jadi kayaknya barusan kuliah kok udah punya anak. Ya, jadi luar biasa. Waktu ini luar biasa cepet banget ya. Sudah 10 tahun aja berlalu gitu. Ya, bersyukur juga atas Valen dan Tang yang mempersiapkan konsumsi untuk kita. Nanti teman-teman jangan langsung pulang ya, kita bisa nikmati bersama. Dan ada yang ulang tahun lain seperti Eca teman kita ya, Heri, Vania, selamat ulang tahun. Sudah dikasih hadiah apa? Hah? Liburan ya? Kemarin sudah dikasih duluan ya. Wah, iya. Ada Natali ya, Erik Rasubala, ini jemaat lama kita. Ada Rio, yang Stereo. Tak didampingi istri hari ini Rio. Ada Heni ya, WL kita tadi, bersyukur. Lalu ada David P. Nah, Koko David ya ini sama Aldo.
Ya, oh ya, lalu ada yang jual mahasiswa dari STT Sati itu mereka lagi penggalangan dana ya dengan menjual minuman. Teman-teman bisa bantu ya juga untuk beli, nanti tim mahasiswa akan menawarkan ya harganya 10.000, boleh dikasih 100.000 boleh juga, enggak apa-apa ya. Ya ini kan penggalangan dana ya, Ya tapi dibeli nanti dicoba-coba lah. Kebetulan kita kan juga ada konsumsi juga, jadi nyambung lah. Ya itu saja. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Hendrik. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara untuk kita akhiri. Terima kasih sekali lagi untuk Valen dan Hendra Tang yang mempersiapkan snack di belakang. Jadi saudara-saudara, setelah ini hari Minggu ini adalah minggu terakhir untuk mahasiswa Sati praktek pelayanan di semester ini. Ada Ken dan juga Marcel. Semester ini dan minggu ini sudah berakhir praktek pelayanan mereka. Sayang mereka nggak bisa ikut Natal ya. Ya mereka ikut berlatih bersama-sama, tapi kita doakan karena minggu depan mereka adalah minggu tenang dan berikutnya minggu depan minggu ujian. Kita doakan mereka, Tuhan tolong. Dan sedemikian juga saudara-saudara yang lain, mari kita akan bisa mengakhiri tahun 2023 ini dengan baik. Tanggal 31 masih ada ibadah ya. Kalau saudara masih ada di sini, kalau mungkin ada yang vacation saudara-saudara ya, masih di Surabaya masih terbuka kesempatan. Saya nggak kemana-mana, masih ada jaga gawang bersama dengan Ibu Lili, saudara-saudara. Dan sekali lagi senang, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa saudara-saudara. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya minta tolong Afi bisa menutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah di tempat ini lagi. Terima kasih karena kami sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan terima kasih kalau hari ini kami diingatkan ya Tuhan bahwa Engkau betapa mengasihi setiap kami ya Tuhan. Dengan apa adanya dan bela apa yang kami rasakan, kasih itu yang hanya dari Engkau, kami bisa sharekan ke orang lain ya Tuhan, buat mereka juga bisa merasakan betapa besar kasih Tuhan. Tuhan yang tolong juga untuk Ken dan Marcel, terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan mereka selama ini. Sepanjang 1 semester ini kami sungguh terberkati dengan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan yang pimpin untuk pelayanan mereka ke depan, dimanapun yang akan Tuhan tempatkan mereka di sana, biarlah mereka bisa tetap menjadi berkat ya Tuhan. Dan Tuhan yang berkati juga untuk persiapan mereka untuk ujian. Tuhan yang berikan mereka hikmat kepintaran, biarlah dalam setiap ujian yang ada mereka juga bisa menyelesaikannya dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus untuk memuliakan nama Allah. Tuhan, sekarang kami juga akan menutupi ibadah kami. Terima kasih juga untuk Valen dan Gohendrata yang sudah menyiapkan konsumsi untuk kami. Tuhan yang memberkati mereka lebih lagi ya Tuhan. Dan nanti kami juga akan pulang, Tuhan yang sampaikan kami ke tempat kami masing-masing. Dan biarlah kegiatan kami sehari ini kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang kami kerjakan semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus kami sudah ucap syukur. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Dan biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu. Apa yang kau rancangkan dan langkah-langkah baru yang engkau akan lakukan, libatkan Tuhan.
Sebab kasih-Nya adalah kasih yang tidak pernah berubah, sehingga engkau akan aman dan sejahtera. Dan oleh karenanya engkau melakukan kebenaran, mentaati Dia, bukan oleh karena takut dihukum, tetapi oleh karena engkau telah dicintai dan diterima apa adanya. Itu sebabnya dunia akan melihat cinta melalui hidupmu, sehingga engkau akan menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan kepada orang lain. Dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk hidup takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Dia sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Katakan bersama-sama, amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Amin. Happy Sunday.